Rico adalah sosok yang keras dan sulit dijangkau. Sejak remaja, ia dikenal sebagai pemuda yang sinis, terutama terhadap hal-hal yang berbau agama. Seringkali ia mengatakan bahwa agama hanyalah alat manipulasi dan bahwa Tuhan hanyalah cerita lama untuk menakut-nakuti manusia. Kata-katanya tajam, dan sikapnya dingin, membuat orang-orang memilih untuk menjauh darinya. Ia tumbuh dalam keluarga yang kacau. Ayahnya seorang fanatik agama yang sering memaksakan ajaran dengan kekerasan. Ibunya meninggalkan rumah ketika Rico berumur 10 tahun, tak tahan dengan kekejaman sang suami. Rico menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya berdoa siang malam, tetapi di balik pintu menamparkan dan menghina. Sejak itu, agama dalam benaknya adalah topeng kebohongan. Lingkungan tempat tinggal Rico berada hanya beberapa meter dari sebuah gereja tua yang sunyi. Lonceng gereja yang berbunyi tiap pagi seperti menghina luka lama di hatinya. Setiap kali ia melewati gereja itu, amarah dalam dirinya mendidih. Patung Yesus di depan altar yang terlihat dari jendela sering menjadi sasaran pandangannya yang penuh kebencian. Sehari-hari, Rico bekerja sebagai tukang bengkel. Ia dikenal ahli, tetapi juga cepat marah. Tak jarang ia melampiaskan kemarahan kepada pelanggan yang dianggapnya sok suci. Ia memutar musik keras setiap kali lonceng gereja berbunyi, seolah ingin menutupi suara itu dengan pemberontakannya. Salah satu teman dekatnya, Anton, pernah bertanya, "Kenapa sih lo benci banget sama gereja itu, Ko?" Rico hanya menjawab sambil tertawa sinis, "Karena Tuhan gak pernah nolong gue. Tuhan itu cuma patung batu yang gak bisa ngomong." Malam itu, rasa benci yang terpendam seolah mendesaknya untuk bertindak. Setelah beberapa botol minuman keras habis ditenggak di pos ronda bersama teman-teman yang setengah sadar, Rico berjalan sendirian ke arah gereja tua. Ia menatap patung Yesus dari balik pagar. Matanya merah, bukan hanya karena alkohol, tapi karena dendam. "Lihat lo sekarang, diem aja di situ," gumamnya lirih. Dalam kepalanya, suara ayahnya masih bergema, ceramah panjang yang dulu ia dengar setiap malam sebelum dipukul. Tiba-tiba, impuls muncul. Ia mendobrak pintu gereja yang tak terkunci dan melangkah masuk, langkah demi langkah menuju altar. Langkah kaki Rico menggema di dalam gereja tua yang sunyi. Debu beterbangan saat ia berjalan melewati deretan bangku panjang yang berderit ketika disentuh. Dinding-dindingnya kusam, lampu-lampunya mati, dan hanya cahaya rembulan dari jendela kaca patri yang menerangi patung Yesus di altar depan. Suasana hening itu justru membuat dadanya bergemuruh. Ia berdiri tepat di depan patung Yesus yang berdiri dengan tangan terbuka. Wajah patung itu menunduk, seolah memandang Rico dengan belas kasih. Namun bagi Rico, tatapan itu adalah hinaan. "Apa, lo mau ngasih pengampunan, setelah semua yang gue alamin? Lo nggak lebih dari batu ukiran busuk." Suaranya menggema marah. Dengan tangan gemetar karena emosi dan mabuk, Rico meraih batang besi dari sudut ruangan, mungkin dulu dipakai untuk menopang salib atau tiang lilin. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke patung itu dengan sekuat tenaga. Suara pecahan marmer bergema keras, menggema seperti dentuman petir di tengah malam. Bagian wajah patung retak dan jatuh ke lantai, pecah menjadi serpihan. Rico tertawa histeris, matanya liar. Ia menghantam lagi dan lagi, hingga bagian dada dan lengan patung itu terlepas. Setiap pukulan terasa seperti balas dendam terhadap semua luka masa kecilnya, terhadap ayahnya, terhadap Tuhan, terhadap semua yang ia benci. Setelah puas, ia melempar batang besi itu ke lantai dan menatap kehancuran di altar. Napasnya memburu, tangan kanannya mulai terasa berat dan nyeri, tapi ia mengabaikannya. "Sekarang lo diem beneran, kan?" katanya, lirih, setengah mencemooh, setengah lelah. Ia meninggalkan gereja itu tanpa menoleh ke belakang. Langit di luar tampak gelap gulita. Awan menutupi bulan, dan udara mendadak menjadi dingin seperti es. Rico memeluk tubuhnya sendiri saat berjalan pulang, tapi bukan hanya karena dingin, ia merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari gereja itu. Tapi ia terus melangkah, menepis perasaan itu. Sesampainya di rumah kontrakannya, Rico langsung menjatuhkan diri di kasur tanpa melepas jaket atau sepatu. Ia memejamkan mata dengan tubuh yang lelah, namun tangan yang memegang batang besi, terasa berdenyut aneh. Seperti tertusuk-tusuk dari dalam. Tapi malam itu, ia membiarkannya. Paling cuma kecetit, pikirnya. Ia tidak tahu, bahwa malam itu menjadi malam terakhir ia bisa menggenggam sesuatu dengan bebas. Keesokan paginya,
Riko terbangun dengan kepala berat dan tenggorokan kering. Matahari sudah tinggi, menyilaukan matanya yang masih sembab. Ia mengerang pelan, lalu mencoba bangkit dari tempat tidur. Namun saat mencoba menggerakkan tangan kanannya, ia tersentak. Tangan itu terasa kaku, seperti tidak mau diajak kompromi. Ia menatap tangannya dengan bingung. Jari-jarinya tidak bisa ia genggam penuh, dan pergelangan tangannya seperti terkunci. Seperti sendi-sendinya membatu. Ia mencoba mengangkat segelas air di meja kecil samping tempat tidur, namun gelas itu jatuh dan pecah. Apa-apaan ini? Gumamnya panik. Riko berpikir mungkin hanya pegal biasa, akibat terlalu keras menggenggam batang besi semalam. Tapi rasa sakit itu terasa aneh. Nyut-nyutan, seperti tertusuk jarum, lalu menjalar ke bagian atas lengannya. Ia mencoba meregangkan ototnya, namun tidak ada perubahan, justru makin terasa seperti dagingnya menegang dan kulitnya mengeras. Ia memutuskan pergi ke puskesmas terdekat. Dokter umum memeriksanya dengan seksama, lalu mengernyit. Secara medis, ini seperti saraf kejepit, tapi reaksi kulit dan sendinya aneh. Tidak ada memar, tidak ada bengkak, tapi ototnya seperti mengunci diri. Riko hanya mengangguk pelan, lalu diberi salep dan obat anti radang. Namun dalam beberapa hari berikutnya, kondisinya makin memburuk. Tangan kanannya kini membiru, lalu perlahan memucat seperti kapur. Ia nyaris tak bisa menggerakkan satu jari pun. Bahkan untuk makan atau mandi, ia harus menggunakan tangan kiri. Teman-teman bengkelnya mulai heran dan menjauh, mengira ia mengidap penyakit aneh. Riko mulai merasa resah. Ia menghindari cermin karena tidak tahan melihat wajahnya yang cemas. Namun suatu malam, saat duduk termenung di dalam kamar, ia kembali mengingat patung itu, patung Yesus yang ia hancurkan. Sekilas, bayangan wajah patung itu muncul dalam benaknya, pecah dan penuh retakan. Tapi yang paling ia ingat adalah ekspresi patung itu, seolah sedih. Malam itu ia bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia berdiri di dalam gereja yang gelap. Di depannya berdiri patung Yesus yang utuh, namun mata patung itu mengalirkan darah. Patung itu menunjuk ke arah tangan kanannya, dan tiba-tiba tangan itu terbakar sendiri. Riko terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan ketika ia membuka mata, tangan kanannya tidak hanya kaku, tapi kini terasa mati. Tidak ada rasa, tidak ada denyut. Seperti tangan orang mati yang masih menempel di tubuhnya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan menyesakkan. Riko tak lagi masuk bengkel. Ia berbohong pada bosnya, bilang kena infeksi saraf dan butuh istirahat. Tapi sesungguhnya, ia takut. Takut karena tangan kanannya kini sepenuhnya tak berfungsi, kering, pucat, dan dingin seperti batu nisan. Bahkan kulitnya mulai mengelupas di bagian jari, seolah-olah membusuk dari dalam. Tetangga mulai bergosip. Ada yang bilang Riko kena guna-guna karena utang, ada yang menyebut penyakit aneh dari luar negeri. Tapi beberapa orang tua di sekitar gereja tahu, mereka melihat Riko malam itu masuk ke gereja dengan batang besi, dan mendengar suara pecahan. Mereka mulai mengaitkan apa yang terjadi dengan tindakannya terhadap patung Yesus. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua bernama Bu Erna, datang ke rumah Riko. Ia tak bicara banyak, hanya meletakkan sebuah rosario di atas meja dan berkata pelan, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Tuhan bisa mengampuni, tapi kamu harus datang sendiri." Riko hanya menatapnya dengan sinis, tak mengucapkan sepatah kata pun. Namun saat wanita itu pergi, Riko mulai merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan kamarnya. Di malam-malam tertentu, ia mendengar suara kayu berderak dan lantai bergetar, padahal tak ada seorang pun. Dan mimpi buruknya makin menjadi-jadi. Selalu patung yang sama, dengan mata berdarah dan tangan menunjuk tajam ke arahnya. Riko akhirnya mendatangi rumah Anton, sahabat lamanya yang kini aktif di gereja. Meski malu, ia menceritakan sebagian kisahnya, berharap Anton akan memberinya jawaban. Tapi yang ia dapat hanyalah ekspresi ngeri dan ucapan lirih, "Lo nggak cuma merusak patung, kok. Lo menantang Tuhan, dan itu bisa jadi lebih dari sekadar kebetulan." Anton mengajaknya ke seorang pendeta tua bernama Romo Samuel, yang sudah puluhan tahun melayani di gereja kecil itu. Saat melihat tangan Riko, Romo hanya menarik napas panjang. "Kamu bukan orang pertama yang datang kepadaku dengan luka dari pemberontakan, tapi jarang yang bisa bertahan sampai bertobat." Ucapannya tenang, tapi membuat dada Riko terasa sesak. "Ini kutukan?" tanya Riko dengan suara hampir tak terdengar. Romo menggeleng. "Tuhan tidak mengutuk, tapi setiap tindakan punya akibat.
Kamu menghancurkan sesuatu yang dianggap suci, bukan oleh Tuhan saja, tapi oleh banyak orang yang percaya. Luka yang kamu buat di luar, bisa jadi membuka luka yang lebih dalam di dalam dirimu sendiri. Riko pulang dengan pikiran kacau. Ia ingin marah, ingin menyangkal semua itu. Tapi semakin keras ia menolak, semakin dalam rasa takut menggerogoti hatinya. Dan satu pertanyaan mulai menghantuinya siang malam, kalau ini bukan kutukan, lalu apa? Dan kalau ini bukan hukuman Tuhan, kenapa tangan ini terasa seperti milik orang mati? Hari-hari Riko kini sepi dan gelap. Ia mengurung diri di rumah kontrakannya yang sempit. Tirai jendela ditutup rapat, lampu jarang dinyalakan. Ia hidup dalam bayang-bayang rasa takut dan malu. Tangan kanannya kini lebih dari sekadar mati, urat-uratnya menghitam, kulitnya mengelupas, dan bau busuk samar mulai muncul. Ia tak berani ke rumah sakit lagi. Ia tahu, ini bukan penyakit biasa. Satu persatu orang menjauh. Anton tak lagi mengangkat teleponnya. Bos bengkel memberhentikannya dengan alasan, cuti terlalu lama. Anak-anak tetangga yang dulu sering minta dibetulkan sepedanya kini hanya menatap takut dari kejauhan. Bahkan ibu warung di ujung gang mulai menolak menyentuh uang yang Riko sodorkan. Malam hari menjadi siksaan yang tak tertahankan. Riko tak bisa tidur lebih dari 2 jam. Suara-suara bisikan muncul di dalam kepalanya. Kadang terdengar seperti suara ayahnya, kadang seperti tawa sumbang yang keluar dari patung retak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali berdiri di depan altar gereja yang gelap, dikelilingi patung-patung dengan mata kosong menatapnya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya cekung. Ia tak lagi merokok, tak minum, bahkan tak makan teratur. Tangannya, yang dulunya kuat memegang kunci pas dan membetulkan mesin motor, kini hanya menggantung di samping tubuh, kering, kaku, dan menyedihkan. Ia merasa seperti hidup dengan bangkai menempel di sisi kanan tubuhnya. Riko pernah mencoba mengakhiri semuanya. Satu malam, ia berdiri di atap rumah tetangganya, memandang ke bawah dengan mata kosong. Tapi saat akan melompat, ia merasa tangan kirinya, satu-satunya yang masih berfungsi, tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya gemetar, lalu ia jatuh terduduk, menangis seperti anak kecil. Di tengah keputusasaan itu, ia mulai membaca ulang surat-surat lama dari ibunya. Ia menemukannya di laci yang sudah lama tak dibuka. Di antara tulisan-tulisan penuh kasih, satu kalimat tertulis dengan tinta merah, asteris, jangan biarkan kemarahan ayahmu jadi alasan kamu membenci Tuhan yang berbeda. Asteris Riko membacanya berulang-ulang, hingga kalimat itu menghujam jauh ke hatinya. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil mengetuk pintunya. Anak itu menyerahkan secarik kertas gambar seorang pria dengan tangan luka yang sedang tersenyum di bawah sinar cahaya dari langit. Ini gambar Tuhan Yesus, katanya polos. Aku disuruh mama kirim ini buat om yang katanya lagi sakit. Anak itu lari pergi sebelum Riko sempat bicara. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis, bukan karena takut, tapi karena rindu akan sesuatu yang lama ia kubur, harapan. Setelah sekian lama terjebak dalam keheningan dan rasa bersalah, Riko akhirnya memberanikan diri keluar dari rumah. Ia menyembunyikan tangan kanannya dengan jaket tebal dan sarung tangan besar, meski rasa nyeri dan dinginnya membuat setiap langkah terasa berat. Ia tidak tahu harus kemana, tapi satu nama terlintas di pikirannya, Romo Samuel. Gereja tua itu masih berdiri sunyi, seperti tak pernah berubah. Riko berdiri di halaman, memandangi pintu kayu yang ia dobrak malam itu. Bayangan dirinya yang merusak patung kembali memenuhi pikirannya, membuat langkahnya goyah. Namun sebelum ia sempat mundur, pintu terbuka, dan di sana berdiri Romo Samuel, seolah sudah tahu ia akan datang. Masuklah, anakku, kata Romo tanpa bertanya. Riko hanya bisa menunduk, lalu mengikuti pria tua itu masuk ke dalam ruang kecil di belakang altar. Mereka duduk berhadapan dalam diam. Ruangan itu penuh buku dan salib kayu, namun terasa hangat, berbeda dari malam saat ia menghancurkan sesuatu yang tak ia mengerti. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, suara Riko pecah. Romo Samuel tak menjawab, hanya menunggu. Saya benci Tuhan, dulu, mungkin sekarang juga masih, tapi saya benci lebih lagi sama diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan, saya rasa saya sudah hancur. Ia membuka sarung tangan, memperlihatkan tangan kanannya yang nyaris tak berbentuk manusia. Romo Samuel menatapnya lama. Tuhan tidak menuntut kita sempurna, Riko.
Tapi dia menunggu, selalu menunggu, bahkan ketika kamu melawannya. Apalagi ketika kamu mulai mencarinya. Suaranya tenang, tapi menggetarkan dada Riko seperti palu memukul dinding yang mulai retak. Riko menangis, bukan karena tangan yang rusak, bukan karena hidup yang hancur, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa ingin kembali. Ia ingin percaya, meski takut. Romo Samuel kemudian memberinya sebuah salib kecil dan berkata, "Ini bukan jimat. Ini pengingat bahwa kamu dicintai. Bahkan saat kamu lupa cara mencintai." Hari itu menjadi titik balik. Riko mulai sering datang ke gereja, duduk diam di bangku paling belakang. Ia tak pernah memaksa doa keluar dari mulutnya. Tapi di dalam hatinya, perlahan, ia mulai berbicara pada seseorang yang dulu ia anggap musuh. Kata-katanya sederhana, "Kalau kau benar ada, jangan tinggalkan aku." Ia belum tahu apakah tangannya bisa kembali pulih. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa jiwanya mulai sembuh. Hari demi hari, Riko perlahan membangun kembali dirinya. Ia mulai membersihkan rumah, makan teratur, dan bahkan membantu membersihkan lingkungan gereja walau hanya dengan tangan kirinya. Tangan kanannya masih kaku dan membatu, tapi kini ia tak lagi menyembunyikannya. Ia tak malu, karena itu menjadi simbol proses panjang yang sedang ia jalani. Namun tak semua orang melihat perubahannya dengan terbuka. Beberapa jemaat gereja menatapnya dengan curiga, bahkan ada yang terang-terangan menolaknya. "Itu si pemuda yang menghancurkan patung suci," bisik seorang ibu parubaya. "Bagaimana kita bisa percaya dia benar-benar bertobat?" Kalimat itu menusuk, tapi Riko menunduk dan tidak membalas. Puncaknya terjadi saat seorang donatur gereja hendak menyumbangkan dana untuk pemugaran, namun menarik niatnya setelah tahu Riko sering berada di sana. "Saya tak mau uang saya dipakai untuk gereja yang membiarkan penista masuk ke altar," katanya. Romo Samuel menanggapi dengan tenang, tapi Riko merasa terpukul. Ia hampir menyerah lagi. Malam itu, ia duduk sendirian di bangku belakang gereja. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil di depan altar. "Apa artinya pengampunan, Tuhan, kalau orang-orang nggak mau memaafkan?" Gumamnya lirih. Ia menatap salib kecil di tangannya, pemberian Romo, dan menahan air mata. Ia merasa kecil, sangat kecil. Beberapa saat kemudian, langkah kaki mendekat. Ternyata Anton, teman lamanya yang dulu menjauh, kini duduk di sampingnya. "Gue denger soal donatur itu," katanya pelan. "Gue juga denger lo udah bantu bersihin gereja hampir tiap hari." Riko hanya mengangguk. "Gue nggak tahu gimana caranya minta maaf karena sempat ninggalin lo. Tapi gue tahu satu hal, Tuhan nggak nyuruh kita pilih-pilih siapa yang layak dimaafkan." Keesokan harinya, Anton membawa beberapa pemuda gereja untuk membantunya memperbaiki taman kecil di samping bangunan. Beberapa dari mereka masih canggung, tapi ada yang mulai tersenyum. Anak-anak kecil yang dulu takut kini mulai mendekat lagi, menawarinya minuman dan makanan ringan. Proses itu lambat, tak semua langsung percaya, tapi langkah-langkah kecil itu mulai menumbuhkan sesuatu yang baru dalam hidup Riko, harapan dan penerimaan. Ia belajar bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang langsung datang dari luar, melainkan dimulai dari dalam dirinya sendiri, dan bahwa proses menanggung akibat dari kesalahan adalah bagian dari pendewasaan rohani. Dan pada suatu malam yang sunyi, saat ia kembali duduk di bangku gereja dan menundukkan kepala dalam doa hening, ia merasakan sesuatu berbeda. Bukan suara, bukan cahaya, tapi kelegaan. Sebuah rasa damai yang lembut menyelimuti hatinya, meskipun tangan kanannya tetap kaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa dimaafkan. Beberapa minggu berlalu, dan suasana hati Riko semakin tenang. Meski belum semua orang sepenuhnya menerima kehadirannya, ia kini merasa cukup kuat untuk menatap dunia dengan kepala tegak. Ia tidak lagi terjebak dalam rasa malu atau amarah. Bahkan, ia mulai tersenyum saat anak-anak memanggilnya, Om Riko yang tangannya keras kayak batu. Suatu sore, saat membantu menyusun kembali pot bunga di halaman gereja, Riko merasa sesuatu yang aneh. Tangan kanannya, yang sudah lama mati rasa, berdenyut pelan. Tidak sakit, tapi seperti ada aliran hangat yang mengalir di dalamnya. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bisa sedikit menggerakkan ibu jarinya. Ia tidak berani berharap banyak. Namun malam itu, di dalam doa, ia hanya berkata, "Tuhan, kalau ini bagian dari kehendak-Mu, aku terima. Kalau tidak pun, aku tetap bersyukur." Ia tidak meminta mukjizat, hanya kekuatan untuk terus berjalan.
Namun sesuatu dalam hatinya berubah, ia mulai percaya, sungguh percaya, bahwa hidupnya masih berharga. Keesokan paginya, gereja merayakan misa khusus untuk memperingati ulang tahun gereja ke-50. Rico datang lebih awal, membantu mempersiapkan kursi dan dekorasi. Saat misa dimulai dan paduan suara mulai menyanyi, langit yang sejak pagi mendung tiba-tiba terbuka. Cahaya matahari menembus kaca jendela dan jatuh tepat ke arah altar. Semua orang terdiam. Cahaya itu tidak biasa, terasa hangat dan tenang, seperti selimut lembut. Dan di tengah kehusyukan itu, Rico yang berdiri di sisi altar merasakan getaran kuat di lengan kanannya. Ia melihat ke bawah, dan jari-jarinya yang tadinya kaku mulai bergerak, satu persatu. Seorang ibu di bangku depan berbisik, "Lihat tangan anak itu." Suara pelan itu menjalar, membuat orang-orang mulai menoleh. Dan saat Rico mencoba membuka dan menutup tangannya perlahan, terdengar isak kecil dari beberapa jemaat. Bukan karena keajaiban fisik semata, tapi karena mereka menyaksikan sesuatu yang lebih besar, pemulihan yang datang dari pertobatan sejati. Romo Samuel naik ke mimbar, menatap jemaat yang masih terpaku. Ia tak berkata banyak, hanya satu kalimat, Tuhan tidak memilih siapa yang layak diberi kasih-Nya. Dia memberikannya pada siapapun yang mau kembali. Rico menunduk, menahan air mata, dan menggenggam salib kecil di saku bajunya, kali ini dengan dua. Sejak hari itu, kehidupan Rico berubah secara perlahan namun pasti. Ia tak pernah menyebut pemulihan tangannya sebagai mukjizat dan tak mencari sorotan. Bagi Rico, keajaiban sejati bukanlah jari-jarinya yang kembali bergerak, tapi hati yang dulu mati dan kini bisa merasakan kasih, rasa syukur, dan damai. Ia mulai aktif membantu Romo Samuel mengelola kegiatan sosial gereja, membagikan makanan ke orang miskin, memperbaiki rumah warga tua, hingga mengajari anak-anak bengkel kecil. Ia menggunakan satu tangan di awal, tapi lama-kelamaan, kedua tangannya mulai bisa bekerja sama meski masih terbatas. Ia tak memaksakan kesempurnaan, cukup menjalani dengan ketulusan. Salah satu anak bernama Mika sering bertanya, "Om, tangan Om yang dulu keras kayak batu itu, sembuh karena doa, ya?" Rico hanya tersenyum dan menjawab, "Bukan karena doa aja, Mik. Tapi karena Tuhan baik, dan Om mau belajar berhenti membenci." Jawaban itu selalu membuat anak-anak terdiam, seolah mereka memahami sesuatu yang dalam tanpa perlu kata-kata rumit. Suatu hari, Rico diminta untuk berbicara di hadapan kelompok pemuda gereja. Ia ragu, merasa tak layak. Tapi Romo Samuel menepuk bahunya dan berkata, "Kesaksianmu bisa menyelamatkan lebih dari satu jiwa, Rico. Tak semua orang harus jadi sempurna dulu untuk memberi arti." Dengan suara bergetar, Rico menceritakan kisahnya malam itu, dari amarah, kehancuran, sampai harapan yang ia temukan kembali. Tak semua yang hadir menangis, tapi semua diam, dan di tengah diam itulah, Rico sadar, asteris-asteris ada luka-luka yang tak terlihat, dan mereka juga butuh cerita untuk mengobatinya. Asteris-asteris ia mungkin telah menghancurkan sebuah patung, tapi kini ia sedang membantu membangun kembali sesuatu yang jauh lebih penting, iman orang-orang di sekitarnya. Orang-orang mulai mengenalnya bukan lagi sebagai pemuda yang menghancurkan patung Yesus, melainkan sebagai pria yang diselamatkan oleh kasih Tuhan. Reputasi buruknya perlahan memudar, digantikan oleh penghargaan yang lebih dalam, bukan dari pujian manusia, tapi dari perubahan nyata dalam hidupnya. Suatu malam, saat semua kegiatan telah selesai dan gereja sepi, Rico duduk di bangku belakang, tempat yang dulu ia jadikan tempat persembunyian. Ia menatap altar, lalu menunduk, berbisik lirih, "Terima kasih, karena engkau tetap tinggal, bahkan ketika aku menghancurkan wajahmu." Angin malam berhembus lembut dari jendela yang terbuka, dan ia merasa hatinya hangat, seperti dipeluk tanpa disentuh. Dan saat ia berdiri untuk pulang, bayangan tubuhnya di lantai memanjang ke depan, bersisian dengan bayangan patung Yesus yang telah diperbaiki. Kali ini, bukan sebagai pengingat dosa, tapi sebagai tanda bahwa setiap luka, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, bisa disembuhkan. 1 tahun telah berlalu sejak malam ketika Rico menghancurkan patung Yesus dan memulai perjalanan kelam yang mengubah hidupnya. Kini, gereja tempat semua itu bermula tak lagi sekadar bangunan baginya. Ia menyebutnya rumah kedua, bukan karena keindahan arsitekturnya, tapi karena di tempat itulah ia kehilangan dan menemukan dirinya. Patung Yesus yang pernah hancur kini berdiri utuh di altar. Namun ada satu perbedaan kecil, bekas retakan di tangan dan wajahnya dibiarkan sedikit tampak, tak sepenuhnya ditambal.
Romo Samuel sengaja membiarkannya seperti itu. Agar setiap orang yang melihat tahu, katanya, bahwa luka pun bisa menjadi bagian dari keindahan ketika dipulihkan dengan kasih. Rico kini bekerja penuh sebagai pengurus sosial gereja, sekaligus mengelola bengkel kecil di halaman belakang yang ia bangun bersama anak-anak muda. Ia tak lagi menghindar dari masa lalunya, sebaliknya, ia menggunakannya sebagai jembatan untuk menjangkau mereka yang tersesat dan terluka. Ia tahu, tak semua orang akan langsung berubah. Tapi ia juga tahu, satu benih harapan bisa tumbuh jadi pohon besar jika dirawat dengan kesabaran. Suatu hari, seorang pemuda asing datang ke gereja dengan wajah penuh amarah. Ia duduk di pojok, menggenggam botol minuman dan meludahi lantai. Jemaat lainnya menjauh, tapi Rico menghampirinya, duduk di samping tanpa bicara. Pemuda itu melirik tajam, "Apa lo nggak takut gue bikin rusuh?" Rico hanya tersenyum dan berkata, "Dulu, aku lebih parah dari kamu." Kalimat itu membuka percakapan panjang yang bertahan berhari-hari. Dan disitulah Rico sadar, asteris-asteris hidup barunya bukan hanya tentang penebusan dirinya sendiri, tapi juga tentang membuka pintu bagi jiwa-jiwa yang tertinggal di tempat gelap seperti dulu ia pernah berada. Asteris-asteris. Di akhir tahun, gereja mengadakan malam doa syukur. Jemaat berkumpul membawa lilin, dan satu persatu menceritakan hal yang paling mereka syukuri. Saat tiba giliran Rico, ia berdiri perlahan, membawa lilin kecil yang nyalanya gemetar. "Aku bersyukur karena Tuhan tidak menyerah padaku, bahkan ketika aku menyerah pada diriku sendiri." Tangannya, yang dulu mati dan kaku, kini bisa menggenggam lilin itu dengan kuat. Ia mengangkatnya tinggi ke udara. Semua lilin pun ikut terangkat, memenuhi ruangan dengan cahaya lembut. Di antara senyap dan syahdu, Rico menatap ke altar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang mengakhiri sesuatu, tapi baru saja memulai. Karena kadang, akhir dari kegelapan, adalah awal dari terang yang sesungguhnya.